Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngarit Kesapi. Oke, untuk rekan-rekan masih bersemangat untuk seleksi CPNS tahun ini kan, mari kita lihat beberapa peraturan untuk instansi Kejaksaan Agung yang dirubah menyesuaikan dengan kondisi PPKM mikro ataupun PPKM darurat yang berada di Jawa Bali dan sekitarnya. Jadi memang untuk seleksi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 ini banyak sekali peraturan yang diubah di pertengahan jalan yang mungkin bagi sebagian orang membuatnya agak bingung, tapi ini adalah demi kebaikan bersama karena mengingat terutama di Jawa Bali diberlakukannya PPKM darurat yang mana mengakibatkan rekan-rekan tidak leluasa untuk mencari dokumen ataupun juga persyaratan-persyaratan administrasi lain karena kebanyakan instansi mungkin saat ini tutup ataupun dikhususkan untuk penderita COVID. Jadi rekan-rekan akan kesulitan untuk mencari seperti surat bebas narkoba, surat kesehatan, ataupun ke instansi mencari surat ini. Jadi ada beberapa kebijakan yang dipermudah oleh instansi, tapi ingat ini untuk yang belum membuat. Jadi untuk yang sudah terlanjur mencetak resum ataupun menyelesaikan pendaftaran itu sudah dianggap betul selama sesuai dengan kriteria yang diminta sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mengakhiri pendaftaran dan merasa bahwa bingung bagaimana karena sekarang ini peraturannya dirubah. Peraturan ini dirubah karena untuk memudahkan. Jadi buat rekan-rekan yang sudah mendaftar sesuai dengan kriteria awal itu tetap dianggap benar dan memang itu yang benar, tapi untuk mempermudah dibuat persyaratan yang baru. Untuk beberapa peraturan yang dirubah antara lain surat keterangan bebas narkoba. Ini hampir semua formasi di CPNS Kejaksaan pasti menggunakan ini. Untuk surat keterangan bebas narkoba, sebelumnya scan surat keterangan bebas narkoba yang bertanda tangan oleh dokter dari unit kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, menjadi scan surat pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba, menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai 10.000 dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu orang tua atau wali atau anggota keluarga yang telah dewasa dan ketua rukun tetangga atau RT atau RW atau perangkat desa atau kelurahan tempat domisili. Jadi sebelumnya untuk rekan-rekan yang sudah mencetak atau membuat sertifikat surat keterangan surat bebas narkoba yang didapat dari rumah sakit, mungkin puskesmas ataupun juga instansi seperti BKN dan lain sebagainya, rekan-rekan tidak perlu membuat surat pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba yang ditandatangani materai oleh rekan-rekan dan wali rekan-rekan ataupun RT rekan-rekan, hanya men-scan surat bebas narkoba yang sudah rekan-rekan buat. Akan tetapi untuk rekan-rekan yang belum membuat, nah ini dikhususkan, maka rekan-rekan hanya perlu membuat surat pernyataan yang formnya sudah tersedia di akun rekan-rekan ataupun juga di rekrutmenkejaksaan.go.id. Surat pernyataan tidak mengkonsumsi narkoba itu sudah
ada, tinggal mengisi data diri rekan-rekan dan mengisi data diri wali ataupun anggota keluarga yang lebih tua lainnya untuk dan juga perangkat desa lain untuk menjadi saksi. Jadi setelah rekan-rekan menandatangani di atas materai 10.000, rekan-rekan harus menyertakan tanda tangan dari wali rekan-rekan. Kalau bisa untuk wali sendiri lebih dari satu, jadi bisa ayah ibu, bisa kakak ayah, kakak ibu, terserah. Yang penting yang menandatangani itu berusia di atas 9, usia minimal dewasa berapa? 19 tahun ya, di atas 19 tahun. Kemudian di bawahnya ditandatangani oleh perangkat desa, entah itu RT atau RW atau lurah atau camat, tergantung kemampuan rekan-rekan. Ada yang bertanya, kalau di tanda tangan terlanjur dibuat tanda tangan oleh semua gimana? Boleh, diperbolehkan, untuk saat ini masih diperbolehkan. Kalau ada lagi yang bertanya, kalau cuma tanda tangan RT dan wali 2 gimana? Juga boleh. Yang penting sesuai persyaratan itu sudah dibuat dan dokumen itu benar pembuatannya dengan tinta berwarna penandatangannya dengan tinta berwarna biru. Kemudian yang kedua, surat keterangan belum menikah, belum pernah menikah sebelumnya. Scan surat keterangan belum pernah menikah dari lurah dan kepala desa menjadi scan surat keterangan belum pernah menikah, ditandatangani pelamar di atas materi 10.000, disaksikan 2 orang saksi atau 2 wali yang telah dewasa dan ketua rukun RT, RW atau lain sebagainya. Jadi sama seperti yang pertama, untuk amannya walinya itu kalau bisa 2 atau lebih, dan juga tanda tangan dari RT, RW atau lain sebagainya, terserah rekan-rekan yang kira-kira mudah untuk dijangkau yang mana, atau yang paling dekat dengan rekan-rekan itu yang mana. Kemudian mempunyai postur badan ideal. Sebelumnya harus periksa di dokter dari rumah sakit pemerintah atau swasta atau puskesmas yang mencantumkan tinggi badan sesuai BMI, maksudnya tinggi badan 160 untuk pria dan 155 untuk wanita, dan BMI 18 sampai 25 menjadi scan surat pernyataan surat keterangan yang mencantumkan tinggi badan, berat badan seperti di atas, dengan disaksikan 2 wali dan 1 perangkat desa. Jadi untuk surat keterangan belum pernah menikah dan tinggi badan itu memang tidak disyaratkan untuk pengadministrasian perkara. Jadi untuk rekan-rekan pengadministrasian perkara, kalau bertanya kenapa di platform saya tidak ada tidak ada tempat untuk mengupload, itu memang itu tidak dipersyaratkan untuk pengadministrasian, hanya untuk pengawal dan dari golongan D3 maupun S1. Dan hal ini jelas akan menghemat waktu dan juga tenaga dan juga biaya rekan-rekan, daripada rekan-rekan harus mondar-mandir ke kelurahan ataupun juga kecamatan untuk mencari surat keterangan belum menikah yang biasanya di Dukcapil dan surat keterangan kesehatan berupa tinggi badan, berat badan tersebut. Kemudian kartu KTP dan domisili. Sebelumnya apabila domisili pelamar tidak sesuai dengan alamat KTP, wajib
mencari surat domisili di tempat tersebut dari lurah atau kepala desa, menjadi scan surat keterangan domisili dari RT atau RW atau perangkat desa atau kelurahan tempat domisili, yang dimana berarti rekan-rekan cuma tinggal datang, misal rekan-rekan KTP Jawa dan mendaftar di Sumatera atau di Bali, rekan-rekan tinggal datang ke RT dan meminta surat domisili, dan itu juga mempermudah untuk rekan-rekan yang misal formasi di daerah rekan-rekan itu minim, maka rekan-rekan akan ke daerah lain yang lebih banyak formasi tersebut, maka rekan-rekan hanya perlu rekan-rekan hanya perlu berunding dengan RT setempat dan mencari surat keterangan domisili dari RT setempat. Kemudian akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang sebelumnya memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi negeri dan swasta dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT, dan ada saat ijazah tersebut dikeluarkan serendah-rendahnya dengan akreditasi B, menjadi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi dari BAN PT serendah-rendahnya dengan akreditasi B, dan program studi yang terakreditasi di BAN PT serendah-rendahnya akreditasi B pada saat ijazah tersebut dikeluarkan. Jadi untuk akreditasi perguruan tinggi tersebut, rekan-rekan dipermudah dengan pencarian data, karena nanti yang bersangkutan akan mencari instansi yang bersangkutan akan mencari data rekan-rekan sendiri. Jadi rekan-rekan hanya perlu melampirkan bukti fisik ataupun juga mungkin screenshot dari akreditasi kampus rekan-rekan. Dan ini juga menjelaskan untuk akreditasi, mungkin dari rekan-rekan sendiri banyak yang bertanya, yang dimasukkan itu adalah akreditasi saat mendaftar, saat lulus, atau saat awal mendaftar kuliah dulu, atau ketika saat ini sedang mendaftar CPNS. Yang dipersyaratkan itu adalah akreditasi kampus saat rekan-rekan lulus. Jadi bukan saat rekan-rekan mendaftar kuliah ataupun juga saat rekan-rekan mendaftar CPNS, tapi saat rekan-rekan lulus sidang dan menerima ijazah dari perguruan tinggi rekan-rekan, itu yang akreditasi yang diminta. Kemudian formasi khusus kumlot. Sebelumnya kumlot adalah pelamar dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan predikat kumlot dan dengan pujian dari perguruan tinggi terakreditasi A unggul dan program studi terakreditasi A unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat kumlot dengan pujian pada ijazah dan atau transkrip nilai. Menjadi kumlot adalah pelamar dari lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri pada jenjang pendidikan serendah-rendahnya sarjana termasuk diploma 4 dengan predikat kumlot atau dengan pujian dari perguruan tinggi terakreditasi A unggul dan program studi terakreditasi A
unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat cum laude dengan pujian pada ijazah dan transkrip nilai. Jadi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bertanya, bagaimana kalau memiliki ijazah dari luar negeri. Memang untuk ijazah luar negeri sendiri rekan-rekan dipersyaratkan untuk melakukan penyetaraan di badan pendidikan terlebih dahulu, kemudian baru bisa diakui di Indonesia. Dan untuk predikat cum laude sendiri memang dipersyaratkan untuk melakukan atau pendaftaran melalui jalur khusus yaitu cum laude dengan persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian kualifikasi pendidikan khusus untuk jabatan jaksa ahli pertama jaksa sebelumnya S1 ilmu hukum menjadi S1 ilmu hukum atau S1 hukum. Jadi memang sebenarnya dua jurusan ini memang sebenarnya hampir kurang lebih sama. Yang membedakan kalau ilmu hukum yang jelas lebih kompleks, tapi cuma sebagian-sebagian. Dan untuk S1 hukum sendiri memang lebih mendalam. Itu berarti saya merelet atau mengkoreksi video saya sebelumnya yang mengharuskan untuk S1 hukum, karena S1 ilmu hukum maksud saya, karena saat ini sudah dirubah menjadi S1 ilmu hukum atau S1 hukum. Kemudian jabatan Pranata Barang Bukti, pengolah data perkara, putusan, pengolah data intelijen, pengelola pengaduan publik, pelaksana terampil, auditor, dan jurnalis sebelumnya berusia setinggi-tingginya 30 tahun pada saat pendaftaran pada portal SSC ASN BKN menjadi berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSC ASN BKN. Ini berarti menjadi kesempatan buat rekan-rekan yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang dipersyaratkan, karena rentang usia bertambah dari 30 ke 35, berarti bertambah sekitar 5 tahun. Jadi rekan-rekan bisa lebih berpeluang untuk mendaftar, dan otomatis nanti pendaftar di sini akan bertambah. Jadi untuk rekan-rekan yang mencoba formasi ini disarankan untuk mempersiapkan lebih lebih semangat lagi dan belajar lebih rajin lagi, karena nanti otomatis persaingan dari rekan-rekan akan semakin tinggi. Kemudian jabatan pengawal tahanan atau narapidana. Sebelumnya untuk paswal atau pasukan pengawal ini berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun, menjadi sekarang berusia serendah-rendahnya 18 dan setinggi-tingginya 30 tahun. Nah, ini juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan yang kemarin mungkin mau mendaftar di pengawal tahanan, tapi karena usianya lebih dari 28 akhirnya memilih
pengadministrasian perkara yang jelas musuhnya atau jumlah pesertanya lebih banyak, bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena persyaratannya lebih ringan. Bisa kembali, kalau rekan-rekan belum menyelesaikan resume, bisa kembali memilih pengawal tahanan ini, karena grade dari pengawal tahanan ini memang lebih tinggi dari pengadministrasi. Jadi rekan-rekan bisa mendaftar pengawal tahanan yang lebih memiliki kesempatan dan masa depan yang lebih cerah untuk rekan-rekan yang berusia antara 18 sampai 30 tahun. Mungkin yang berubah hanya itu untuk kejaksaan sendiri. Memang beberapa waktu lalu sudah disampaikan, sekitar seminggu yang lalu sudah disampaikan oleh akun Instagram Kejaksaan RI, tapi baru beberapa hari, mungkin kalau enggak hari ini, kemarin baru disampaikan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan atau IG Biro Kepegawaian Kejaksaan dengan mencantumkan salah satu berita dari salah satu portal media massa. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin masih bingung dengan persyaratan yang terbaru yang disampaikan oleh kejaksaan ini, bisa langsung melakukan tanya jawab di akun Instagram ataupun Twitter Kejaksaan Republik Indonesia ataupun Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia. Atau kalau rekan-rekan ada yang kurang paham dari apa yang saya uraikan, bisa langsung komen di bawah ini. Kalau rekan-rekan tidak mendaftar di formasi ini, tapi ada rekan atau teman atau keluarga rekan-rekan yang mendaftar di instansi ini, bisa share ke mereka agar ilmu yang saya atau berita ataupun juga pemberitahuan yang saya sampaikan bisa tepat sasaran ke rekan-rekan yang membutuhkan. Dan bagi rekan-rekan yang merasa bahwa video saya memiliki manfaat, bisa mohon like dan subscribe. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersemangat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.